warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk siapa saja kan yang nonton kita tidak hanya di Jogja, yang nonton kita di seluruh dunia karena live streaming ya. Oke, baik. Apa kabar semuanya ibu-ibu dan bapak-bapak? Ada di belakang sedikit. Ibu-ibu dulu deh, apa kabar Bu Ibu? Saya, alhamdulillah. Semangat semua ya? Wah. Kita kembali lagi tentunya dalam Sarasehan Sibakul dan kali ini kita berada di ketinggian. Aduh, saya belum ngukur Om tadi ketinggian berapa, tapi dingin banget hari ini. Ya, yang jelas apa ya? Awalnya sejuk. Iya. Awalnya sejuk, ya. Masih banyak pepohonan. Betul. Dan kita berada di Joglo Wisata Tegalugut, Dusun Sukorejo, Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi. Ini ngapalnya 3 hari loh saya. Iya. Tepuk tangan untuk Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman. Ini luar biasa. Ini pelaku UMKM itu mayoritas ibu-ibu. Iya, mak-mak. Mak-mak berjaya semua. Karena ya. memang di dunia ini kekuatan terbesar itu ada di mak-mak. Kok bisa? Ya, ini ada filosofinya Pak. Wah, itu banyak. Istilah-istilah aja. Dari istilah aja sangat didominasi dengan mak-mak. Oke, contohnya? Wah, mak bedunduk loh, ada maknya. Oh iya. Iya toh? Iya ya. Mak kludik loh, mak lagi. Iya. Jadi kekuatan mak. Mau apa lagi ya mak? Iya, depannya pasti mak ya. Mak. Iya. Banyak itu. Benar. Iya, kan? Masuk akal itu ya. Iya. Oke, tapi yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan pemberdayaan UMKM melalui kewirausahaan desa. Nah, artinya di sini tidak hanya berdiri sendiri, tapi kalau kita bisa bergabung, berkumpul jadi satu, makin kuat. Gitu ya, Mama ya? Iya. Benar. Oke, baik. Dan di sini kita akan ngobrol santai, serius, tapi juga ilmunya nanti nyampe, informasinya juga sampai. Dan kita sudah ada hadir 4 narasumber yang siap berbincang dengan kita, siap ngobrol terkait dengan pemberdayaan ini dan terkait juga dengan Sibakul. Karena supaya semuanya tahu apa itu Sibakul. Betul begitu? Iya, betul. Ya. Kita akan langsung sapa satu persatu. Ini satu kehormatan untuk kita. Beliau Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta hadir langsung di tengah-tengah kita. Ada Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Tepuk tangan untuk Bu Siwi. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi semuanya ya. Iya betul, karena seluruh Indonesia kita nontonnya ya. Oke, terima kasih Bu Siwi sudah hadir di sini Bu Siwi. Kemudian yang di sebelah Bu Siwi sebentar terkait dengan Ibu Siwi mungkin ada yang ingin disampaikan Om Debyo? Loh, enggak, ini saya lebih meyakini bahwa segala kejadian itu tidak karena kebetulan, tapi kebenaran. Maksudnya gimana? Iya, seperti ini. Namanya aja saling berkait loh ini. Kok bisa? Bu Siwi, akhirnya Wi. Disambung Widi, Dibyo. Loh, iya kan? Oh, iya, nyambung semua. Terus sebelahnya Yo Burini, gitu ya. Masuk pokoknya. Ini nyambung semua. Oke, jadi ini semua tidak hanya kebetulan tapi kebenaran. Ya? Oke. Nah, kalau kebenaran berarti kita sapa juga nih Insinyur Haji Widi Sutikno MSI. Beliau adalah anggota DPRD DIY fraksi Nasdem. Tepuk tangan untuk Pak Widi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Tetap sehat dan semangat. Oh, siap ya. Ini adalah ibu-ibu yang siap naik kelas Pak Widi. Kalau kepala sekolahnya Pak Widi, kemudian guru bidang studinya Bu Siwi, sepertinya nanti akan segera naik kelas. Amin. Oke, baik. Dan selanjutnya di sebelah beliau, karena tadi sudah diurutkan ya, Bu Siwi, W-nya ke Pak Widi, D-nya ke Pak Dibyo gitu ya. Tapi kalau Pak Dibyo yang ini sama nama beda nasib ya. Dan beda penampakannya after before gitu. Baik, hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Lurah Kalurahan Girikerto, Bapak Haji Sudibyo SPD. Terima kasih Pak Dibyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan sehat juga untuk Pak Dibyo dan juga rekan-rekan. Terima kasih atas tempatnya Pak Dibyo. Kita hari ini kula nuwun di rumah Pak Dibyo dan ibu-ibu semua ya. Oke, baik. Dan yang terakhir, beliau yang tahu persis bagaimana berusaha meningkatkan produktivitas, meningkatkan omset, sudah sering gabung dengan Sibakul, tahu persis bagaimana kalau gabung di Sibakul. Benar ya Bu Rini ya? Tepuk tangan untuk Ibu Rini Handayani. Semangat pagi, UKM naik kelas. Iya, ada ketahuan ya. Ini Bu Rini juga hafal sekali ya UMKM loh. Oh iya, beliau tuh mana-mana sering ikut kok. Iya. Kemarin nggak ada acara aja beliau ikut juga. Saking aktifnya, kepedulian tuh. Ya namanya peduli itu tidak harus ada
apa ada uangnya, Iya, iya, iya. ada penghargaannya, tapi namanya tulus ya Bu ya, Iya. berusaha. Apapun pokoknya Nah, ya. Oke, baik. Seperti tadi Bu Rini, Iya. semuanya pengen naik kelas, dan ibu-ibu, bapak-bapak juga tahu syarat untuk naik kelas adalah harus bisa melalui ujian. Wis, Nah. berat nih, berat. Iya kan? Iya, iya, Kalau iya. nggak mau ikut ujian ya nggak bisa naik kelas. Nah, kita di sini pengen tahu, Iya. mungkin ibu-ibu yang mau bercerita seputar ujian-ujian apa yang sudah pernah dilalui atau Oh, iya, sekarang betul. dalam masa ujian, monggo. Silakan. Cerita di sini. Ya, siapa yang mau bercerita pertama kali? Bercerita boleh atau mau menawarkan produknya boleh. Boleh. Kira-kira nanti waktunya digunakan saja untuk menyampaikan apa kepinginannya. Monggo silakan. Monggo. Langsung tengok kanan, tengok kiri. Silakan, Bu. Ya, monggo. Wah, agak malu-malu ya. Ya udah, supaya nggak malu kita yel-yel dulu mungkin ya. Setelah Ya, itu ya. baru satu orang maju ya untuk ini ya, menyampaikan aspirasinya ya. Oke, siap ibu-ibu? Yuk, UMKM Naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Oke, baik. Sip, monggo silahkan. Sekarang waktunya untuk ibu-ibu. Silakan. Nanti ke Mas Anang bisa disampaikan mic-nya. Monggo Bu, silakan Bu. Iya. Boleh, perkenalan Boleh. produk boleh. Usahanya apa? Kemudian ujiannya selama ini apa? Nah. Dengan Ibu siapa, Non Sewu? Dengan Ibu Saritri. Bu Saritri, ya. Sudah nyala, Bu? Siap, Udah. sabun. Produk saya Iya. namanya Nyah Ik Eco. Mana, Bu? Ya, Nyah Ik Eco di belakang itu Yang kerupuk mana, Bu? salak. Keripik salak. Kerupuk. Oh, kerupuk salak. Iya. Oh, ini. Iya. Nyah I. Nyah Ik. Dari mana I-nya, Bu? Ik-nya itu nama saya Ii. Oh, nama beken. Ya. Oh, nama beken. Ya, Nyah jadi I. Nyah I. Oh, jadi gitu. Oh, Nyah I. Iya. Nyah I. Tak kira Sama Jadi kerupuk. kalau arisan piye Nyah, wis banyak dong Nyah, gitu loh. I, kamu sih. Oke, baik. Itu kalau ngetik typo itu ya, mau ok itu dari I gitu. Iya. Produk saya olahan salak. Iya. Terus sebenarnya saya produksi juga strudel salak. Oh, gitu. Strudel salak. Ya. Iya. Sama kecipir salak dan kerupuk salak. Ya. Selama ini saya pemasarannya melalui reseller juga, sama nitip ke desa wisata, ke mana? Gria Persada, Ya. ke Omah Salak. Ya. Dan sampai sekarang seperti apa, Bu? Apa namanya omsetnya? Sudah memenuhi target Ibu kah atau Ya, alhamdulillah lumayan omsetnya. Semenjak saya tambah produk strudel salak itu, Oh iya, penambahan omsetnya lumayan. Belajar dari mana itu, Bu? bikin-bikin. Bikin itu. Strudel salak. Enggak semuanya. Semuanya. Semuanya itu saya karena ini dari salak harga murah itu saya Oke. otodidak, jadi praktek-praktek. Oh. Praktek-praktek di rumah Inovasi memanfaatkan sendiri ya? salak yang ada. Oh iya, memang kalau situasi kepepet mak-mak itu paling Iya. paling oke. Iya. Iya, betul. iya. Kalau strudel salak di desa lagi ada pelatihan, saya ikut, saya kembangkan lagi. Oke, baik. Nah, sejauh ini ujiannya apa aja, Bu? Maksudnya kan ada pasang surutnya ya. Iya. Kendalanya apa dalam mengembangkan produk? Kendalanya ya memang pemasaran juga. Oke. Pemasaran juga. Terus saya kan fokus sama produksi. Iya. Fokus sama produksi, nggak setiap hari megang HP. Oke. Jadi fokus produksi, jadi pemasarannya kurang maksimal. Oke, baik, baik. Jadi sekarang ini dari produksi, nyari bahan, pemasaran, penjualan, kasir semua Ibu ya? Iya, Ibu saya keren masih banget. sendiri, Mas. Iya. Admin ini Adminnya ya? sendiri. Oh iya. Belum admin pernah WhatsApp. Belum pernah nyoba online ini, Bu? Sejauh ini saya ini kan WA sama IG. Oke. Oke ya. Iya. IG-nya apa, Bu, namanya? Nyah Ik aja, Nyah Ik. Nyah I gitu aja? Nyah Ik. Oke. Nyah I, Nanti salah. saya Nyah follow. I. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ada yang mau disampaikan mungkin pertanyaan ke Bu Kepala Dinas, Pak Widing, Pertanyaan, atau saya Pak Lurah? mewakili teman-teman di Monggo. sini. Bagaimana cara mendaftarkan si bakul Siap. ini? Terus apa manfaat dari pelaku UKM ini dengan mengikuti Si bakul. si bakul ini? Oke. Siap. Ya, terima Ya. kasih. Matur Matur nuwun. nuwun, Nyah I. Bu I. Iya. Nyah I, ya. Jangan Bu I, nggak Iya, enak. Iya, Masa iya, ya? Nyah I. Iya, mana rumahnya Bu I, nggak enak. Karena terkenalnya Nyah I. Nyah I. Gitu. Ya, baik, terima kasih untuk Nyah I. Gini. Selanjutnya ya. Lagi satu lagi mungkin sebelum kita jawab. Oh, yang susu. Ah, yang Susu produksi kambing. susu. Nah,
tadi kan iya. Karena di sini di mana-mana tuh saya ngelihatnya susu kambing. Iya. Tapi memang produksi banyak ya Pak Widi di sini ya? Gudangnya di sini ya? Iya, Pak Widi tahu banyak sini. Mau maju sedikit. Iya, dengan siapa Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Murwani, salah satu pengelola di Tegalugut. Usaha saya pengolahan susu kambing bubuk. Bubuk, oh di bubuk. Ngantuk Mbak berarti ya? Bubuk serbuk itu loh. Serbuk. Iya. Serbuk. Selain saya di sini ada beberapa pelaku yang di susu kambing. Ya. Rata-rata permasalahannya sama. Kalau permintaan dan pemasaran selama ini insya Allah istilahnya lancar dan permintaan masih kurang. Jadi malah permintaan kurang. Tapi masalah terbesar yang kita hadapi di sini yaitu masalah perizinan, Mbak, Bu, Pak. Iya. Jadi untuk perizinan susu kambing itu kan harus MD ya itu. Itu untuk ke sana itu ternyata sangat sulit sekali. Begitu, Iya. Kemudian kalau permintaan sejauh ini kita istilahnya di sini masih kekurangan. Jadi untuk bahan baku juga kita masih mendatangkan dari luar wilayah seperti Lumajang, Malang, Wonosobo dan sekitar sini. Itu yang pertama, yang dari susu kambing mungkin itu. Yang kedua, selain susu di sini saya juga ada usaha tanaman hias. Kita juga ada pasar lelang, Pak. 1 minggu 3 kali itu untuk lelang tanaman hias lewat grup WA. Jadi tidak offline di sini ya? Walaupun usaha kita bukan di olahan, namun harus diakui kemarin selama pandemi itu tanaman hias itu istilahnya menghidupi hajat orang banyak itu. Jadi nanti mohon bimbingannya, mohon bantuannya, mohon dukungannya juga kepada Pak Widi untuk istilahnya kita supaya usaha teman-teman di bidang tanaman hias itu semakin istilahnya semakin maju ya. Nanti kita juga masih banyak butuh pelatihan-pelatihan, bukan cuma olahan, Bu, ternyata. Begitu, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Tegalugut sekarang yang jalan itu baru kita menyewakan meeting room semi outdoor seperti ini dan airsoft gun, Pak. Untuk yang pasar kita akui masih mati, Pak. Jadi belum hidup lagi. Wacana ke depan nanti setelah musim kemarau ini kita bisa hidupkan kembali. Karena kemarin kendalanya musim penghujan itu kalau misalnya tidak ada pengunjung, itu kasihan para bakulnya itu, Mbak, Bu. Kenyang makan dagangan sendiri. Iya, dagangan mateng istilahnya yang siap makan itu kalau tidak habis kan menghabiskan modal itu. Iya, benar. Begitu. Oke, semoga nanti di musim kemarau ini kita bisa mulai dengan kita sekarang baru pembenahan sarana dan prasarananya juga. Oke, baik. Gitu. Terima kasih, Mbak Sri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Sri juga untuk Nyai tadi yang sudah menyampaikan masukan-masukannya, kendala-kendalanya gitu ya. Baik, saya langsung saja nih searah jarum jam ya. Searah jarum jam bukan, pokoknya di sebelah saya gitu dari Bu Siwi dulu. Monggo Bu Siwi menanggapi apa yang disampaikan Nyai dan juga Mbak Sri tadi. Matur nuwun. Saya senang lihat ibu-ibu ini pasukannya Pak Dip ini, Pak Dip yang ini apa ini ya? Yang ini aja Bu. Ya. Yang itu aja. Jadi kayaknya semangat dengan warnanya yang merah gitu kan. Ini merah hati jadi kan kayaknya seger gitu. Betul. Semangatnya dari hati gitu kan. Dari hati ya, karena sebuah aktivitas apa yang kita lakukan itu pastinya hatinya senang dulu gitu. Melihat tadi kan kayaknya
bagaimana banyak melakukan inovasi. Apa yang dimana inovasi tadi melihat peluang gitu. Di saat ada salak melimpah, bahan bakunya jelas, harganya kemarin mungkin ini karena memang produk tanaman dari pertanian itu kan tergantung musim ya Pak Widi ya. Nah ini harganya kita memang kadang terombang-ambing di sini. Tapi kita tetap survive. Apa yang kita lakukan yaitu tadi melakukan inovasi. Bikin produk-produk, terus belajar. Ini kan bagian yang yang sudah menjadi yang perlu terus ditanamkan kepada semua teman-teman semua. Jadi para pelaku UMKM bisa meniru tadi ibu yang ibu siapa? Nyai ya. Nyai. Jadi nyah gitu dari nyonyah gitu maksudnya. Dari nyonyah. Iya, gitu kan. Ini kan menjadi sebuah di dalam permasalahan pasti ada peluang. Permasalahannya apa? Bahan bakunya melimpah, nggak laku. Ternyata ada peluang itu. Begitu juga nanti dengan produk-produk yang lain atau aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang lain. Ini maknanya itu. Terkait tadi dengan pasar Lugut ini kan memang kemarin dengan adanya pandemi ini mestinya mempengaruhi terhadap aktivitas di pasar Lugut ya, banyak pengunjung, banyak ini. Nah, karena ada kebijakan pemerintah kita memang mengurangi mobilitas jadi itu bagian yang mungkin akhirnya ada sesuatu yang mundur berhenti dulu lah sementara. Tapi pastinya aktivitas di dalam di rumah ini nggak berhenti. Ada yang pastinya harus dilakukan. Pasti kemarin para UMKM yang ada di sini, yang jualan di sini punya produk-produk yang ada di rumah gitu. Nah artinya tadi kan apa yang dimanfaatkan, apa yang didapatkan kalau kita gabung di Sibakul gitu. Jadi Sibakul ini sebuah sistem informasi pembinaan koperasi dan pelaku usaha. Daftarnya sangat mudah gitu. Nanti Mbak Rini pasti banyak cerita ya. Jadi ini narasumbernya nanti Mbak Rini lebih untuk Sibakul ya. Tapi Sibakul ini bisa daftarkan sibakuljogjaprop.co.id. Tapi pakai smartphone sangat mudah. Gitu. Tapi sekarang kita hadirkan di belakang ini Pak Widi sudah kita hadirkan langsung petugas-petugas ada Mas Panca sama Mas Anto ya. Jadi nanti kalau mau daftar langsung, mau tanya-tanya terkait dengan bagaimana cara daftarnya, kok kami nggak bisa, apa manfaatnya, silahkan nanti dengan Mas Panca, dengan Mas Anto hadir di belakang. Jadi untuk memudahkan bagaimana para pelaku UMKM ini untuk lebih ada beberapa fasilitas yang nantinya untuk meningkatkan tadi untuk naik kelas. Apa manfaatnya? Pasti banyak sekali. Pertama, Bapak Ibu atau ini banyak ibu-ibunya tapi ada bapaknya mesti tetap disebut ya. Jadi Bapak Ibu akan terdata selaku pelaku atau para pelaku UMKM, maksudnya terdata di Sibakul gitu. Jadi syaratnya mudah, asal punya nik kagungan KTP sedoyon ya, ada niknya. Nanti kalau sudah terdata kita akan kelihatan. Sebetulnya kita ini bisa melihat punya kita. Sebetulnya aku ini usahanya kayak apa sih, produknya itu sudah seperti apa toh, biayanya ini sekarang pakai biaya apa. Pemasarannya seperti apa. Nah nanti di dalam Sibakul ini akan ada panduan. Setelah itu akan tahu kita masuk di kelas berapa, kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Nah di situ ada kurikulumnya. Kalau kelas 1 mungkin pelatihannya lebih mudah dulu, nanti akan naik lagi. Tapi memang butuh komitmen di saat kita melakukan pelatihan di sana. Biasanya gini, saya udah daftar di Sibakul kok nggak dipanggil ini. Sekarang ini kita harus sama-sama transformasi digital. Di saat dinas Pemda melalui dinas koperasi banyak pelatihan, nanti kita upload di dalam IG, di dalam ini nanti banyak di situ bisa mendaftar langsung. Ini dari pendataan. Setelah itu dilakukan pembinaan sesuai dengan kelasnya Bapak Ibu semua. Yang selanjutnya produknya kita cek. Legalitasnya sudah kagungan PIRT belum, bagaimana halalnya, bagaimana izin edarnya, tadi Ibu kan bagaimana dengan izin MD-nya gitu. Nah ini memang melalui proses. Di Sibakul bisa memfasilitasi, pastinya atas izin Pak Widi juga ini ya dukungannya, karena ini semuanya butuh Jerbasuki mau beon ya. Tapi pasti kita tidak bisa semuanya. Pasti kita juga akan melihat skala prioritas karena kan ada beberapa memang banyak sekali ya Pak yang program yang harus difasilitasi oleh Pak Widi. Nah itu di Sibakul. Setelah
produknya sudah memenuhi syarat, packagingnya gimana gitu. Kadang packaging itu penting asal dibungkus. Kalau bisa packagingnya juga yang menarik, ramah lingkungan. Sekarang kan itu harus didorong ke ramah lingkungan, keamanannya saat bungkus tidak banyak straplessnya. Ini juga menjadi menjadi modul di dalam kita melakukan pendampingan. Biar apa? Biar produknya naik kelas, UKM-nya naik kelas. Setelah naik kelas nanti kita bantu untuk promosikan. Nah, itu dia. Jadi permasalahan pemasaran Nyahi tadi akan terselesaikan di sini ya. Promosinya bisa apa? Bisa saat promosi bisa nanti kalau punya web mungkin punya IG tapi tidak asal memasang saja, tapi ada teori-teorinya kan di sana biar menarik publik atau followernya biar semakin banyak gitu, peminatnya semakin banyak. Nah, bagaimana narasi produknya, bagaimana foto produknya, itu ada pelatihan-pelatihan. Diajarin ya Bu ya? Diajari di situ. Nanti teman-teman Plut juga bisa ngajarin. Tidak harus di kelas-kelas, tapi bisa konsultasi langsung. Nah itu, kan di konsultasi bisa. Dan ini mempromosikannya seperti belum lagi setelah dipromosikan apalagi Mas. Kadang kan tadi wah saya itu fokus produksi. Iya, betul. Memang betul Bu, kita harus profesional. Nanti ngurusi produksi ini, ngurusi ininya, nanti produksinya lupa, bahan bakunya nggak ada. Nah, maka kita pun memfasilitasi dengan market hub. Kalau sudah masuk Sibakul punya produk bisa daftar di market hub. Seperti Mbak Rini sudah masuk di market hub. Kalau sudah lolos di sana nanti akan dibantu promosinya melalui market hub. Ongkirnya yang membayar Pemda DIY melalui dana IS ini ya. Jadi ini sudah tidak hanya antar Jogja tapi bisa sampai keluar Jogja gitu. Nah, ini kan bagian. Selain itu produknya Bapak Ibu bisa dipajang juga di mana? Di Mbak Rini sampai mana? Sampai di Pasar Kota Gede yang ada di bandara dan itu gratis. Tapi untuk sampai ke sana tetap harus ada kurasinya Bu ya. Tetap harus ada naik kelasnya dulu ya. Harus naik kelasnya sama-sama itu. Terus jangan berhenti. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi. Masih banyak keunggulan-keunggulan di saat Anda bergabung di Sibakul. Belum lagi nanti dukungan dari Pak Widi dan teman-teman seperti apa sih untuk kembali lagi nih memberdayakan UMKM melalui kewirausahaan desa. Dan juga kita pengen tahu di Kelurahan Girikerto ini sendiri seperti apa yang sudah dilakukan setelah yang satu ini ya. Tetap bersama kami tentunya dalam Sarasehan Sibakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta.
baik, kita kembali lagi dalam Sarasehan Si Bakul. Ibu-ibu masih semangat ya? Kita tes yel-yelnya. Siap? Siap, oke baik. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Oke, terima kasih. Iya, memang sangat istimewa. Tadi dua ibu-ibu yang mewakili aja sangat luar istimewa, biasa iya, ya. Betul. Punya visi, punya wacana, mau membangun sesuatu, menghidupkan yang kemarin sempat tiarap selama pandemi. Iya bener Bu ya, nggak mati tapi masih tiarap. Kalau strategi tiarap itu justru yang membahayakan pihak musuh Pak. Oh gitu ya? Dari ilmu militer seperti itu, karena dari jauh nggak kelihatan, tapi dia tetap bergerak. Itulah ibu-ibu yang ada di Girikerto. Analoginya keren sekali Om Dibio hari ini ya. Tentara kalau udah tiarap itu malah justru membahayakan. Malah menakutkan ya. Iya. Oke, baik. Tinggal gimana caranya mengangkat senjata tembak lagi gitu ya. Oke. Nah, kita belajar lihat masalah seperti itu ke Pak Widi mungkin. Oh gitu ya. Biasa nih. Kita melihat tadi ada yang pengusaha susu kambing. Pak Widi paham. Sebagai politisi itu nggak jauh-jauh dari itu. Oh gitu. Loh, butuh jurkam banyak Pak ya? Juragan kambing banyak. Bukan kampanye ya. Saya mikirnya udah kesana. Ya, Pak Widi mungkin melihat geliat dan semangatnya ibu-ibu ini juga dukungan dari teman-teman di Dewan seperti apa? Terima kasih Mas Dibio. Bukan Mas Dibio sebelah kanan ini. Bukan. Jadi hari ini adalah hari istimewa untuk masyarakat Girikerto dan sekitarnya yang hari ini sengaja program saya dari Bu Siwi saya jatuhkan di Girikerto. Dengan harapan memang kita kepengen mengangkat Girikerto menjadi pusat pengembangan UMKM yang tadi sudah difasilitasi Bu Siwi yang luar biasa. Tadi cerita Bu Siwi itu mulai dari pembinaan, bagaimana masarke, pelatihannya lengkap. Ini tinggal saja bagaimana Dewan ini ngeragati dan Pemda tadi. Saya begitu tekan ragati, wah ini tantangan ini. Jadi terima kasih sekali Bu Siwi sudah memprogramkan Si Bakul menjadi unggulan dari Dinas Koperasi UKM yang nampaknya hari-hari pandemi kemarin menjadi mitra yang luar biasa bagi pengusaha. Saya lihat tadi Bu Siwi cerita hampir 300 pelaku UMKM kita itu ikut akses Si Bakul. 300-an ribu lah, luar biasa. Kalau hari ini mau nambah lagi Girikerto sudah siap itu. Nyai bisa, Ibu tadi bisa, silakan saja. Saya sudah vaksin nyai. Oh iya. Lah konsumen nih. Nah, bagi kami ini monggo, saya kira kita di daerah Tegalugut ini menjadi ya daerah wisata yang sedang dikembangkan oleh Mas Lurah dan masyarakatnya, menjadi wisata yang berbasis agro di sana. Tentunya kita berharap UMKM muncul di situ. Ya kemarin tertidur karena yang dimunculkan adalah olahan basah. Kalau olahan-olahan kering yang dimunculkan mungkin bisa jadi oleh-oleh dan tahan lama. Tadi Bu Ananta yang mengelola di sini diantaranya menyampaikan ya karena pandemi kemarin tidur. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, tadi beliau masih hidup dengan tanaman hias. Jadi kalau Ibu tadi Pak tanaman hiasnya jangan dilupakan. Dan saya garis bawahi dan saya ingat saya akan catat dan masuk dalam program wakil saya untuk pelatihan. Langsung ya disambut. Karena saya juga nggak ngerti kalau kampung Tegalugut ini sebelah ini juragan tanaman ikan hias. Tanaman hias. Ngerti saya itu seperti yang di pinggir jalan, yang di Kaliurang itu kan sudah jalan spesial memang. Tetapi di sini didelik di belakang ya Bu ya. Suatu saat memang harus dipajang di depan. Di sini di samping orang bisa belanja kaitannya dengan UMKM makanan, juga rekreasi ternyata juga bisa membawa pulang tanaman hias. Apa aja Bu? Aglonema apalagi Bu? Oh, pilau. Oke. Artinya sesuatu yang sekarang lagi ngetren dan gandrung Ibu. Tadi saya rada senang tadi ada lelangnya tadi ya Bu ya. Lelang itu sebetulnya kan adalah tidak ada yang disembunyikan. Kalau memang barangnya bagus, nilainya tinggi mesti akan dibeli. Karena orang itu kalau nonton bunga itu sudah tidak tahu nomorgo. Yang penting cantik tampilannya. Iya Bu. Orang cantik itu nggak ada harganya. Termasuk ibu-ibu yang di depan ini. Dengan semangatnya ibu-ibu UMKM Girikerto tampil dengan suasana yang meriah merah
Jadi tadi itu kalau hati itu katanya merahnya yang seperti ini, Bu ya. Agak-agak hitam gitu. Yang tentunya ya membawa semangat bagi kita sekalian. Monggo saya kira ini menjadi awal kita untuk mengangkat Tegalugut, mengangkat UMKM, binaan Mas Lurah ini yang hari-hari ini Girikerto dengan Mas Lurah baru ini semangatnya luar biasa. Iya toh, begitu muncul pertama langsung ada, karena termasuk daerah mandiri, desa mandiri budaya Pak, langsung digeri Bu Siwi dan teman-teman itu joglo. Nah itu kan menjadi monumental yang itu harus diisi ke depan. Jangan hanya bangunannya tetapi isinya ibu-ibu sekalian. Dan saya tadi teringat yang kaitannya dengan susu kambing. Ya bagi kami susu kambing di sini adalah sentra ekonomi yang luar biasa kalau diungkit. Karena ibu itu bisa mendatangkan susu kambing dari luar. Iya kan, tetapi yang tadi yang menarik bagi kami yang MD nih Bu Siwi. Ini menjadi PR kita karena ibu menjual makanan yang cair menjadi sesuatu yang berbau, ya kasarannya kan kesehatannya tinggi Bu. Yang namanya susu itu kan, ngolah susu itu kan mesti ada MD. MD itu tidak murah, beda dengan PIRT ya Bu ya. Kalau PIRT cukup lokal aja di Dinas Kesehatan. Tidak hanya murahnya tapi prosesnya panjang, tetapi bisa dilalui. Jadi jangan patah semangat, ayo. Saya pikir industri susu di Sleman itu ya Girikerto ini. Coba susu yang basah jadi kering ya Pak. Jadi kering bisa disai di warung, bisa sudah disanset sedikit-sedikit. Jadi ini menjadi, dan rasanya macam-macam, nano-nano. Ada stroberi, coklat, macam-macam. Ya ini, cuman jangan, pesan saya, susunya jangan hanya dicampur gula. Yang orang itu kan tidak semua seneng gula-gula loh. Maksudnya itu gula yang manis. Mungkin ada yang juga nggak manis tapi rasanya yang bagus. Ini yang mungkin menjadi poin Pak bagi kami, karena setiap saya lihat susu kambing mesti manis kabeh. Padahal aslinya enggak ya Pak ya? Yang jual sudah manis padahal. Ibu-ibu kenapa berarti manis gitu? Ada yang nggak manis dong. Atau mungkin ada susu gula aren misalnya, yang mungkin tak pancing sebelumnya, pancingan saya kena. Pas ya. Sekali lagi kami kepada teman-teman UMKM di Girikerto atas dawuhnya Mas Lurah, saya menganggap ini kakak saya yang di sini untuk memajukan. Nah, monggo saya dari anggota dewan tentunya memikirkan apa yang dibutuhkan. Ini penting bagi kami. Kami sudah mulai menggarap air yang ada di atas sampai di tenggorokan ibu sudah kami garap. Kemudian budayanya mungkin kita garap. Di sini karena budayanya luar biasa, jejak mandiri budaya. Kemudian yang lain-lain, barusan saya pertemuan dengan Pak Lurah di desa kaitannya dengan sumber daya manusia, ketenagakerjaan Bu. Karena ada pertemuan di sana dan kegiatan-kegiatan yang lain yang banyak. Ini monggo saya kira Girikerto bukan desa yang di gunung yang harus ditinggal, tetapi Girikerto yang maju ke depan lebih baik. Luar biasa motivasinya. Hidup itu penuh tantangan ya Pak ya. Penuh tantangan, penuh rintangan. Kalau penuh rantangan itu catering. Kalau hidup penuh rintangan. Betul. Kalau rantangan catering. Tapi dengan ngobrol seperti ini kan jadi tahu gitu. Oh, ternyata kebutuhannya ini. Tuh langsung disambut sama Pak Widi ya kan, untuk langsung siap dibawa ke saya tinggal. Kalau Pak Widi udah Bu Siwi tinggal jalan. Gayung bersambut. Kurang gimana? Nah, tinggal sekarang nih Pak Lurah. Pak Lurah, bagaimana menanggapi apa yang sudah disampaikan Bu Siwi dan juga Pak Widi? Pak Lurah dari tadi senyum-senyum terus. Iya, seneng dia mungkin bosnya kok. Mungkin mikir wah iki kapan-kapan jalan KTP karo Mas Dibyo iso jenenge padha. Yang modus itu saya yang jadi yang modus Dibyo yang ini gitu. Bagaimana Pak Lurah, monggo? Terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Bu Siwi, Kepala Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, juga pada Bapak Widi Sutikno, yang alhamdulillah sampai saat ini beliau-beliau ini selalu memperhatikan bukan saya, tapi warga masyarakat kami yang ada di Girikerto ini. Jadi tadi telah cukup banyak disampaikan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat kami. Sebenarnya wilayah kami betul ada di daerah istimewa Yogyakarta yang paling tinggi, Pak. Paling tinggi betul. Maka saya juga punya cita-cita mudah-mudahan tingginya geografis Girikerto ini menjadi
puncak dari warga masyarakat kami untuk mencapai kesejahteraan. Amin. Filosofi lagi ini Filosofi lagi ya. Ya memang karena sampai saat ini yang menjadi target utama kami di wilayah Girikerto ini mengawal itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yeah. Terbukti dari visi Girikerto pakai Semar Dalil. Yeah. Salah satunya berwujud pakaian yang saya pakai ini. Oh iya. Ini Bu Siwi ini. Ini produk UMKM Girikerto dengan logo Semar Dalil. Semar. Oh, Semar Dalil. Dalil. Hasil UMKM Girikerto bukan jelek-jelek banget loh ini. Juga lumayan loh. Besok monggo dipesan untuk Girikerto. Iya, oke. Tak promosikan, Mbak. Yes. Karena ini hasil karya dari ibu UMKM juga. Ini juga pakai Semar Dalil semua ya? Iya. Semuanya ya. Produknya dari Girikerto. Iya, sangat luar biasa. Cuma Iya. Wah, macam-macam. Nemplek semua jadah tempe, susu kambing. Tinggal ngambil aja. Tinggal ngambil aja. Iya. Kalau manggil, ibu yang pakai baju prasmanan. Oh, lengkap ini. Makanan semua. Iya. Tapi bagus, keren karena ini karya beliau semua ya Pak ya. Iya. Oke, selain itu apa lagi Pak yang jadi prioritas di sini? makanya ini kan jadi satu kebanggaan kami. Iya. Warga kami bangga dengan apa yang menjadi hasil karya mereka sendiri. Saya jadi lurah baru, punya visi Semar Dalil, langsung dibuatkan Batiknya. batik dengan logo Semarnya. Itu ada singkatannya Pak, Semar Dalil itu? Oh, ada. Oh, apa Jadi Pak? Semar Dalil kependekan dari sejahtera, mandiri, religius, berbudaya dalam lingkungan yang lestari. Iya. Oh, iya. Saya tadi nduganya bukan itu ya. Apa dong, Semar Semar Dalil itu semangat masyarakat dalami ilmu. Ternyata Bisa juga ini ya masuk ya. tambah pinter-pinter. Berarti ada antara Pak Dibyo yang ini dan Pak Dibyo yang ini ada kesamaan ya? Dulu tuh lahir kembar. Oh iya. Iya. Terus kok bisa berbeda begini gimana? Nah, Pak Beda packaging. Pak Sudibyo ini yang ditebus, saya nggak bisa ditebus. Oh gitu. Jadi Om Dibyo masih tinggal di rumah Iya, sakit di rumah waktu sakit. itu. Oh iya, paham lah saya sekarang. Tapi pantesan ya packagingnya berbeda. Tapi pola pikirnya juga berbeda gitu. Kalau Pak Dibyo sebagai Pak Lurah ini kedepannya untuk masyarakat ya. Melanjutkan Semar Dalil tadi Pak. Bagaimana? Jadi tidak lepas dari visi itu. Kemarin kami melalui dana keistimewaan, kami mencoba di tahun ini beberapa terobosan yang kita lakukan tidak lepas dari tujuan kita untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satunya melalui isi air dalam tangki, jadi bukan dalam kemasan, ini tangki dan yang besar. Kami menggunakan dana keistimewaan. Mudah-mudahan September nanti sudah bisa selesai, Bu. Oke. Yang kedua, susu. Memang susu ini jadi topik yang sangat luar biasa untuk bapak-bapak. Iya. Pak Widi yang tadi terutama Pak Widi. Benar. Bapak Dibyo juga. Oke. Mamalia Pak ini. Kalau sudah bicara tentang susu, mungkin Pak Dibyo yang satu pun juga menggebu-gebu. Iya. Oh, iya. Cuman tertahan Pak. Iya. Tak terlihat. Maksud saya juga melalui dana keistimewaan ini, kami juga ingin nanti pengembangan pengolahan susu tersebut melalui UMKM yang ada. Oke. Dengan wadah desa primanya ya Bu ya. Oh ya. Kenapa semacam itu harus kita lakukan? Kalau tadi di sini sudah muncul ada beberapa pengolah. Tapi yang jadi masalah bagi kami adalah yang itu tadi Bu, MD-nya yang belum ada. Oke. Sehingga produksi susu di wilayah kami yang saat ini sangat luar biasa. Kalau sudah keluar itu walaupun dikemas bagus, belum muncul di sana nama Girikerto. Kami berusaha mudah-mudahan nanti didukung oleh Pak Widi selaku Dewan, Bu Siwi. Kepala Dinas, melalui beliau yang mana nanti akan kita wadahi melalui badan usaha milik kelurahan. Mudah-mudahan nanti akan mempermudah pengurusan izin ya. Administrasi atau izin tersebut. Oke, baik. Sehingga ke depan masyarakat bisa lebih
bangga dengan produk kita sendiri. Ada tulisannya Giri Kerto gitu ya, Pak dari Giri Kerto. Oke. Beberapa hal yang lain sangat banyak Bu untuk potensi-potensi yang kita miliki di Giri Kerto ini, termasuk wisata. Wisata kami mencoba karena di Giri Kerto ini daerah konservasi, makanya kami juga pengen bagaimana wisata yang kita kemas itu kita sesuaikan dengan potensi yang kita miliki, tetapi harus bisa menunjang program dari pemerintah. Contoh, ini beliau kemarin sudah membeli bibit polo ya, 2.500 dari Pak Widi. Jumlah bibit. Kita tanam di daerah lereng Merapi. Saya masih punya lahan kemarin, sekitar berapa hektar, lebih dari 5 hektar. Rencananya mau di apa, Pak? Tahun ini mudah-mudahan nanti dana keistimewaan bisa mensupport kami juga. Karena di lokasi tersebut waktu yang lalu kita sudah bikinkan jalan. Sudah saya menunggu Bu Siwi waktu itu mau kita ajak naik jeep ke sana, tapi beliau belum sempat. Mobil saya nggak apa-apa. Gitu ya kan? Sebelum dibangun. Sebelum dibangun. Sebelum dibangun. Oh, jadi itu Pak kemarin. Jadi berdasar itu Pak. Kemarin cerita Mas Dibio, saya ini juga seorang motivator. Motivator kan tukang dorong, ada aku dorong mobil Bu Siwi. Ternyata itu. Memberi dorongan iya. Oke, baik. Itu lokasi apa itu Pak yang menarik dikembangkan? Jadi di sana kita punya tanah kosong yang kebetulan berdampingan dengan Taman Nasional Gunung Merapi. Di Taman Nasional Gunung Merapi di sana ada hutan pinus, ada hutan aren. Saya punya tanah kosong. Di sana nanti akan kita kembangkan untuk tanaman buah. Jadi kalau susu terus nanti ada buah kan luar biasa Pak. Jadi yogurt ya Pak. Kok jadi yogurt? Sudah kita musyawarahkan melalui Badan Usaha Milik melalui lembaga yang ada di kelurahan dan seluruh pamong pada masyarakat semuanya sudah bisa memahami untuk merubah itu, konservasi terjaga, produksi pertanian meningkat, kesejahteraan masyarakat akhirnya nanti akan mengikuti meningkat. Oke, luar biasa. Visi misinya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ke Pak Lurah. Saya kepengen dutanya Sibakul. UMKM. Karena beliau paham banget mengenai Sibakul gitu ya. Mbak Rini, apa kabar Mbak Rini? Alhamdulillah. Bagaimana usahanya sampai dengan sekarang? Selalu meningkat. Ya? Jadi ya trackingnya itu selalu menanjak. Sebelum ikut Sibakul dan setelah ikut Sibakul bedanya apa? Jauh sekali. Nah, boleh cerita ke ibu-ibu nih. Mulai kapan sih Mbak gabung Sibakul? Ya sebelum saya bergabung dengan Sibakul, kemasan saya masih kemasan plastik. Mungkin Pak Widi sudah pernah melihat waktu itu. Kemudian saya bergabung di Plut waktu itu. Kemudian setelah ada Sibakul, kami langsung masuk ke Sibakul menjadi anggota di sana. Dan kami, betul tadi kata Bu Siwi bahwa di Sibakul itu ada kelas-kelasnya. Dari kelas 1, kelas 2 gitu. Jadi nanti ada jaring laba-laba. Di sana kita bisa melihat posisi kita seperti apa saat ini. Bahkan posisi mulai dari kapasitas produksinya, perizinannya, dan juga tentang omset kita pun juga bisa dilihat di sana. Nah, pada saat sebelum pandemi mungkin kami nggak terlalu risau gitu. Tapi setelah pandemi kami benar-benar mengalami yang namanya usaha mati suri. Berkat adanya Sibakul kami diidik-idik. Bagaimana? Nah, iya, kami loncat. Semangat langsung ya. Iya. Akhirnya kami bisa bagaimana memasarkan produk yang kita tidak perlu harus pergi dari rumah. Tidak offline ya. Ya, kami bermigrasi dari offline ke online. Itu baik mulai dari media sosial maupun ke marketplace. Kemudian ada lagi yang luar biasa dari program Sibakul adalah adanya market hub free ongkir. Nah di situ benar-benar kami manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi kami sebagai produsen bisa mengirim produk ke konsumen dengan 0 rupiah untuk biayanya, benar-benar gratis.
kami bisa mengirimkan, bahkan nggak hanya di dalam kota Jogja, tetapi bisa keluar Jogja, bahkan juga ke luar Indonesia, luar negeri juga bisa. Ya. Nah, seperti itu adalah program dari Sibakul, dan kita sebagai pelaku UKM benar-benar merasa sangat-sangat dimudahkan, dibantu banget ya. Sangat-sangat dibantu, dan mungkin baru di Jogja ini yang ada program yang namanya free ongkir. Baru yang ada di Jogja ini. Jadi teman-teman kami banyak pelaku usaha di luar Jogja bilang katanya, wah di Jogja enak banget ya Bu Rini ya, seperti itu. Jadi mulai dari kami belum bisa yang namanya manajemen, kami diajarin untuk bagaimana memanajemen suatu usaha yang kecil yang lama-lama menjadi perusahaan. Baik. Terus juga melalui perizinan kami dulu bermodalkan PIRT untuk masuk ke PLUT. Bu Rini nuwun sewu, produknya apa Bu Rini? Kami oleh-oleh khas Sleman, juga sama olahan salak, entik, dan bunga telang. Jadi kami saat ini sudah 3 produk kami yang mendapatkan izin edar MD. Nah, kita mau nanya, tapi yang satu ini harus lewat dulu Bu ya. Saya sudah dikode sama Pak Produser untuk iklan dulu nih. Ini masalah MD karena tadi ada pertanyaan di sesi pertama. Nah, kebetulan beliau punya pengalaman juga terkait dengan ini. Tapi kita akan bahas tentunya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Sarasehan Sibakul. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel. Sik tenang, rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah, dijamin murah. Ganti bro. Ulon wud. Paket Sibakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Urusan. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, Sibakul. Sibakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Sibakul Jogja gratis ongkir. Sibakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak nitik jebak sisik lengkap. Baik, terima kasih. Kita masih bergabung dalam Sarasehan Sibakul, masih membahas mengenai pemberdayaan UMKM melalui kewirausahaan desa. Atau di sini sudah ada bungkalnya, bukan bumdes lagi ya, Pak Lurah ya, bungkal berarti sekarang ya, bungkal. Dan sudah jalan nih di Kelurahan Girikerto. Tadi sebelum kita break, Mbak Rini sempat menyampaikan bahwa kalau mengurus perizinan segala macam itu bisa dibantu sekali dan dimudahkan di saat bergabung di Sibakul. Berawal dari PIRT ya Mbak ya? Iya, betul. Kemudian pengurusan MD tadi seperti apa Mbak? Boleh cerita sama ibu-ibu? Iya, memang kalau untuk MD kita harus mempunyai tempat produksi yang terpisah dengan tempat tinggal. Itu yang utama. Jadi waktu itu kebetulan produk saya adalah minuman, di mana minuman saat ini tidak boleh PIRT lagi. Sehingga kami mempunyai semangat yang luar biasa bagaimana produk kami itu bisa mendapatkan perizinan MD dengan gratis. Itu seperti itu yang kami lakukan, dan alhamdulillah kami ditawarin dari Sibakul untuk mendapatkan perizinan itu, dan menurut kami perizinan MD sebenarnya tidak jauh berbeda dengan PIRT, hanya tempat tinggal itu harus terpisah dengan
rumah produksi. Itu saja sebenarnya. Kalau untuk terus Mbak Rini seperti apa itu? Memisahkan yang kemarin berproduksi di rumah, terus akhirnya terpisah itu. Ya, jadi kami harus membuat rumah produksi sendiri, Pak. Alhamdulillah. Meskipun satu area situ ya? Iya, terpisah dari rumah. Rumah utama. Iya, dari rumah. Jadi kita buat di seberang jalan untuk membuat rumah produksi. Dan dengan MD ini kita juga lebih untuk promonya kita lebih berani. Lebih pede. Iya, lebih pede untuk kita mempromosikan. Jadi teman-teman semuanya UKM Girikerto nggak usah takut untuk MD itu sulit. Sebenarnya itu kalau dijalanin dengan kita konsisten, insya Allah bisa. Oke, siap. Sudah ada satu ilmunya nih ya. Nanti bisa berbagi langsung Mbak Rini ya. Siap, untuk ibu-ibu. Untuk berbagi. Ya, supaya menguatkan hatinya gitu loh. Ya, oh iya, siap. saya harus ngurus MD-nya nih gitu ya. Oke, baik. Siap, Om. Satu lagi mungkin? Ya. Ya, kayaknya masih ada yang mau nanya nih. Monggo. Satu. Monggo silakan, Bu. Iya. Iya. Ya, silahkan dengan Ibu siapa? Assalamualaikum, nama saya Ibu Mita. Saya mewakili teman-teman. Kalau misalnya untuk produk teman-teman UMKM ini yang batik itu bisa nggak sih masuk ke Sibakul, Bu? Karena kendalanya di Girikerto ini rata-rata UMKM-nya adalah dalam bidang pemasaran. Jadi kan kita minta untuk supaya bisa meningkatkan penjualan dan usaha kita kan terus jadi lancar kalau kita bisa dalam bidang pemasarannya. Mungkin itu atau teman-teman yang lain mungkin mau menambah. Berarti Bu Mita produk-produknya kalau batik saya tuh produknya makanan basah. Kan ada beberapa dari teman-teman UMKM kayak catering gitu kan. Kalau saya cuma jualan soto gitu. Jualan soto tapi kalau basah banget kalau iya. Airnya hampir 90% jadi basah. Jadi basah banget. Soto apa Mbak itu, Mbak? Soto ayam sama soto sapi, cuma di depan rumah. Mereknya apa? Kalau saya brandnya pakai nama saya, Kedai Soto Mamita gitu. Oh, kedai sotonya Mami Ita. Mami Ita. Di map ada di map. Tuh. Nanti bisa. Bisa online juga. Bisa. Online juga jalan lewat GoFood sama GrabFood. Ini sotonya tutup? Iya. Padahal mau ngiras ya habis ini. Iya. Oke, terima kasih Bu Mita, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan batik. Termasuk batik-batik yang digunakan ini Bu Siwi ya. Kira-kira bisa gabung nggak di Sibakul gitu? Monggo Bu. Ya, jawabannya bisa sekali. Jadi di Sibakul ini yang gabung tidak hanya kok makan food ya, istilah food makanan ini. Makanan bisa siap saji, bisa juga yang oleh-oleh, bisa bentuk makanan yang pack, tinggal yang kering gitu. Yang food craft fashion, jadi fashion juga bisa masuk. Namanya UMKM itu tidak hanya bicara makanan atau tapi bisa juga mungkin produk-produk craft. Kalau di sini mungkin banyak oleh-oleh mungkin gantung-gantungan kunci atau yang diproduksi dari ini. Nah, ini juga bisa gitu masuk di sana. Tapi pastinya tadi saya matur di awal, yuk kita pelajari dulu produk kita seperti apa sih sebetulnya kualitasnya, kuantitasnya. Jangan sampai setelah kita banyak pesanan kita nggak sanggup gitu. Tapi ini menjadi bagian yang sama-sama. Mari kita bergabung dalam Sibakul. Nanti kita cermati. Kita ada pendampingan di Pak Lurah. Kebetulan di Girikerto ini kan masuk Desa Mandiri Budaya dan kami masuk melalui Desa Prener ya Pak Lurah ya Pak Budaya. Jadi disitulah yang mestinya nanti kita sama-sama kita list sebetulnya kayak apa produknya. Maka tadi promosinya seperti apa? Kita buka gerai di galeri yang ada di Plut atau di Dinas Koperasi. Kita di depan ada ruangan difasilitasi untuk para pelaku UMKM yang dikelola oleh salah satu koperasi. Kenapa dikelola oleh salah satu koperasi? Nggak mungkin kan Bapak Ibu tadi, saya sudah sibuk ini. Masih nungguin ya Bu? Nggak berbayar. Nanti produknya bisa dititipkan. Syukur-syukur menjadi ini titipan Forkom di Kecamatan Turi. Satu produknya masuk sana, nanti dipasarkan oleh teman-teman. Ada lagi kita buka juga namanya Galeri Jendela Sibakul yang ada di Malioboro Mall. Ini juga difasilitasi dari dana keistimewaan. Di situ kita sewakan ruang.
ruangannya nggak besar, tapi kenapa bisa menampung hampir 100-an UMKM yang karena produknya itu juga kita kurasi, nanti taruh sana, yang jaga juga kita kelola koperasi. Biar apa? Biar Bapak Ibu para pelaku UMKM itu biar fokus terhadap ini pelatihannya atau produksinya gitu. Begitu juga bisa di di galeri di YIA, bisa juga sampai di Jakarta di Semesco, kita juga ada galeri yang ada di sana. Nah, intinya ini yang kita bantu, tapi kami juga mohon supportnya Bapak Ibu. Yuk kita belajar, produknya yang sudah bagus dipertahankan, yang kurang bagus kita perbaiki, perbaiki dari sisi kualitasnya, nanti bicaranya packagingnya, jumlahnya. Kadang gini Bapak Ibu, saat produknya sudah laku, banyak yang pesen, itu kadang kita kewalahan gitu. Maka inilah fungsinya ketemu bareng-bareng. Saya punya 10, Ibu punya yang satu punya 10, itu bisa bergabung bareng-bareng. Tadi bisa, inilah bentuk tadi visinya Pak Lurah, bungkalnya ini mungkin bisa menjadi wadah. Begitu juga saat akan ke MD tadi, kalau bicara MD, kalau satu-satu, wah saya belum punya pembiayaan mungkin untuk bikin rumah produksi sendiri. Ada enggak nanti Pak Lurah akan ada solusi, pasti Pak Lurah akan mendengar apa yang menjadi curhatan dari warganya tadi. Oh ternyata bisa, buatnya tidak susah gitu kan. Tidak susah, dan artinya kita juga akan dampingi karena kami juga kerjasama, kolaborasi, sinergi dengan BRIN yang ada di Gunung Kidul, dengan Balai POM. Kami melakukan pendampingan, melakukan fasilitasi, tentunya tidak sendiri, tapi juga sinergi dengan lembaga-lembaga yang terkait. Bagaimana MD itu yang mengeluarkan adalah Balai POM. Balai POM kami juga sinergi dengan sana. Nah, itulah yang terus kita dampingi di sana. Jadi intinya monggo Bapak Ibu siap, kita nanti sama-sama, pastinya juga ada event-event nanti Pak Lurah bagaimana akan ada promosi batik Girikerto gitu. Mungkin akan buka di mana, monggo silahkan. Oh, besok kita Girikerto bisa nggak masuk di galeri ya, kita akan ada promo di sana, batik Girikerto diskon 50%, 10% gitu. Nah, itu bagian yang sebetulnya promosinya di sana gitu. Tapi nanti 50%-nya subsidi gitu ya. Gitu. Dari Pak Widi misalnya. Dari Pak Widi. Ya, mungkin kita pun saat membangun pasti kita juga sinergi dengan wilayah setempat di Dinas Koperasi Kabupaten Sleman. Jangan sampai apa yang kita lakukan tuh wilayah setempat juga mungkin ini kok malah lepas dari perhatian kita gitu. Tapi ini bagian yang kami pemerintah hadir di saat masyarakat membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Pastinya juga support dari Bapak Ibu, karena apapun yang kita lakukan tidak akan bisa jalan tanpa ada komitmen kita. Tapi apa yang jadi permasalahan Bapak Ibu itu, saya yakin bisa kita sama-sama kita lakukan. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Siwi. Mudah-mudahan makin tercerahkan, jadi berasa, oh iya ternyata gampang juga ya kalau misalnya ada sinergi di situ ya. Kolaborasi. Halal kok ini bisa, ternyata bisa gitu. PIRT mudah sekali ya gitu, bisa. Halalnya meskipun ternyata juga bisa. Kita ada target, bahkan kita depan juga targetnya ini produk yang terutama di siap saji kuliner, food, ini wajib halal. Pastinya Pak Widi nanti saya Pak ini harus disupport Pak, ini wajib seperti ini. Kalau nggak seperti ini kita nggak bisa masuk. Kalau Pak Widi sudah ketok palu, Bu Siwi langsung gas ya Bu. Soto tadi, sotonya sudah soto Mamita sudah halal gitu. Nah, itu juga bisa difasilitasi. Doa loh Mamita, doa. Oke Pak Widi, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Girikerto Pak Widi sebagai penutup? Ini saya kira saya tidak salah mendatangkan Bu Siwi hari ini. Banyak aspirasi panjenengan yang ditangkap. Tapi Bu Siwi tinggal kolaborasi dengan kita yang di Dewan. Ayo di program bareng-bareng, dikemas bareng-bareng menjadi produk unggulan dan memang prioritas bagi kita. Tadi kan Ibu Siwi luar biasa UMKM dengan Sibakul. Mungkin besok ada lagi siapa Bu ya? Siapa gitu. Bukan Sibakul lagi. Siapa gitu loh. Jadi banyak sekali program-program yang lain. Jadi kami yang mewakili masyarakat yang kebetulan banyak juga bersanding dengan kebutuhan masyarakat tentunya memperjuangkan aspirasi. Cuman tadi yang Mamita kan belum kita rasakan bareng-bareng ya. Iya, makanya kan tadi saya tanya gitu. Alamatnya di mana Bu? Alamatnya di mana Mamita? Somoeta. Pak Lurah nih. Jangan-jangan Pak Lurah yang sering ngiras di sana. Padahal di sini itu luar biasa, kalau turun itu kan mesti lewat tempat Bu Mamita. Cuman kita belum ngerti aja ini. Saya nanya, gitu Pak Lurah, aku ya orang ngerti ya. Enggak, ya monggo. Jadi batik tadi Bu tidak
disingkirkan dari Sibakul, tetap bisa masuk. Cuman saya berharap panjenengan juga kerjasama dengan, di Jogja itu ada namanya Balai Besar Plastik dan Batik. Kadang-kadang perlu ngundang supaya kualitas batik kita menjadi lebih baik. Ya, mungkin Ibu udah pernah ke sana belum? Nah, kapan diajak ke sana, Pak? Ini penting ini, karena kebetulan saya dulu mitra kerja dengan Bu Siwi ini banyak ketemu dengan teman-teman balai batik ya Bu. Balai batik dan plastik itu. Jadi dia bisa diundang dan bisa meningkatkan kualitas batiknya. Mungkin semarnya nggak banyak ya, semar, cuman kualitas semarnya lebih yes gitu loh Pak Lurah. Semarnya terus nanti mungkin desainnya kan sekarang mungkin kalau motong jadi kan biar efektif banyak ya. Sebetulnya batik itu nanti mau dipakai untuk model apa sih? Gitu. Jadi sudah ada. Oh ini untuk kemeja, yang ini untuk baju panjang, ini baju dress, baju ini. Nah mungkin ini yang akan dikembangkan. Jadi saat nanti kita beli, konsumen beli itu sudah tahu saya akan pakai ini. Jadi nggak banyak lagi yang dipotong. Ini saya kira menjadi target kita karena sudah punya brand tadi, Semar Dalil ada di Sembada. Kan ini kan Sembada nih. Namanya baju Sembada. Lah mungkin Semar Dalil tidak hanya di Sembada, mungkin yang lain-lain juga bisa muncul kan. Ini tinggal aktivitas dan motivasi kita, monggo lah. Jadi kami berharap monggo ibu-ibu sekalian bisa memanfaatkan fasilitas Sibakul ini menjadi ajang kita untuk promosi ke depan untuk memajukan Girikerto lebih baik. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kami. Bu Siwi terima kasih, Pak Widi, Pak Lurah matur nuwun. Hari ini juga terima kasih. Nanti bisa ada kelas offline sama ibu-ibu loh. Iya, kayaknya setelah acara ini. Iya, setelah acara ini konsultasi. Ya. Betul. Dan juga ibu-ibu yang pengen daftar Sibakul, pengen tanya-tanya lebih lanjut, di sebelah sana ada Mas-mas ganteng, ada Mas Panca dan juga Mas Anto ya. Siap membantu nanti ya. Monggo tanyakan saja kepada beliau-beliau ya. Sebelum kita pamit, ada kata-kata dari Pak D. Oh, saya? Iya dong. Iya. Baik, mulailah dari apa yang Anda punya, mulailah dari apa yang Anda bisa. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi memulailah untuk menjadi hebat. Wih, luar biasa. Keren Pak D. Pak D udah habis tahu bakso 2, makanya bisa ngomong begini. Oke, baik, terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan acara Sarasehan Sibakul kali ini. Sekali lagi saya minta yel-yelnya dari ibu-ibu yang luar biasa. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.